Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan seperti biasa kali ini kita akan membahas materi pelajaran sejarah yaitu dengan tema sumber sejarah. Nah, pasti kalian juga penasaran dong sumber sejarah itu seperti apa dan klasifikasinya seperti apa untuk ada barang atau benda-benda bisa dijadikan suatu sumber sejarah. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih mengetahui bagaimana pengertian dari sumber sejarah itu sendiri. Jadi sumber sejarah itu merupakan data sejarah yang menjadi acuan pokok dari materi penelitian yang dikaji untuk dapat merekonstruksi suatu peristiwa masa lalu. Nah, berdasarkan bentuknya, sumber sejarah terbagi menjadi tiga, yaitu sumber tulisan, lisan, dan juga kebendaan. Dan berdasarkan sifatnya, sumber sejarah terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Jadi pada dasarnya ya, sumber sejarah itu adalah data sejarah yang diabadikan. Nah, dan juga disimpan tentunya ya. Itu merupakan bagian-bagian dari sumber sejarah. Next lagi ke slide selanjutnya biar kita mengetahui secara mendalam apa itu sumber sejarah. Ya, yang pertama itu adalah sumber tulisan. Nah, sumber yang berbentuk tulisan dan mengandung informasi tentang suatu peristiwa sejarah dan biasanya menggunakan media seperti kertas, batu, dan juga daun. Nah, contohnya adalah naskah, foto, arsip, dan juga prasasti. Di slide kalian tuh contohnya jelas, yaitu ada foto naskah teks proklamasi, dan kalau kalian bisa lihat dari contoh-contohnya itu ada dua tipe ya, yaitu mulai dari masa kolonialisme sampai dengan kemerdekaan Indonesia, dan juga ada dari pada saat masa kejayaan kerajaan Hindu Buddha yang biasanya itu menggunakan batu dan juga daun lontar sebagai catatan bukti sejarahnya menggunakan huruf Pallawa yang berbahasa Sanskerta seperti itu ya. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke slide selanjutnya adalah sumber lisan. Nah, keterangan yang diperoleh dari pelaku atau saksi sejarah melalui teknik wawancara. Nah, contohnya adalah rekaman pidato atau juga video. Nah, kalian juga harus tahu nih bedanya antara pelaku sejarah dan juga saksi sejarah. Pelaku sejarah adalah orang yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa sejarah. Contohnya adalah Bapak Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Nah, saksi sejarah orang yang mengetahui peristiwa sejarah tetapi tidak terlibat langsung. Nah, contohnya adalah video rekaman proklamasi kemerdekaan Indonesia dan juga wartawan yang menyaksikan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalau kita tarik ya ke dalam masa sekarang yang sudah lebih modern, contohnya adalah kejadian pada masa reformasi 1998. Ketika ada mahasiswa yang mengikuti demonstrasi di gedung MPR DPR untuk menyuarakan pendapatnya, bisa dikategorikan mahasiswa itu adalah seorang pelaku sejarah. Dan apabila ada wartawan ataupun orang lain yang melihatnya tapi tidak ikut serta dalam demonstrasi tersebut, bisa dikategorikan mereka adalah seorang saksi sejarah. Seperti itu ya, sudah cukup jelas ya. Oke, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya adalah sumber benda. Sumber yang berbentuk artefak atau hasil budaya yang ditemukan di suatu tempat. Contohnya, senjata, fosil, bangunan bersejarah, peralatan penunjang kehidupan manusia. Jadi segala apapun yang dibuat manusia pada saat itu bisa dikategorikan sebagai sumber benda ya. Nah, contohnya di sini ada Candi Borobudur dan juga kapak batu ya. Nah, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya yaitu sifat sumber sejarah. Di awal saya sudah bilang bahwa sifatnya itu ada dua, yaitu sifatnya sebagai sumber sejarah primer dan juga sumber sejarah sekunder. Dan yang pertama ini yang kita bahas adalah sumber sejarah primer, ya, merupakan suatu sumber utama, ya, atau sumber asli. Contohnya pelaku sejarah, dokumen asli, artefak, laporan atau catatan, dan juga foto asli. Nah, contohnya jelas nih di slide kalian tuh ada foto naskah teks proklamasi dan juga foto Bung Karno pada saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia seperti itu. Nah, jadi kalau pelaku sejarah udah jelas ya orang-orang yang berpartisipasi langsung dalam suatu peristiwa sejarah. Dokumen asli, jadi memang dokumen itu dibuat pada masa peristiwa sejarah tersebut. Contohnya tadi ada naskah teks proklamasi atau surat Super Semar. Ada juga perjanjian Giyanti. Nah, itu merupakan dokumen-dokumen asli pada suatu sumber sejarah yang dikategorikan sebagai sumber primer. Dan juga ada artefak. Di artefak itu tadi jelas ya, segala hasil kebudayaan manusia. Oke. Dan juga ada laporan atau catatan dan juga foto asli. Seperti itu.
Kita lanjut ke slide selanjutnya, sumber sekunder. Nah, sumber sekunder itu merupakan informasi dari sumber kedua. Contohnya koran atau majalah pada zamannya, ada tinjauan penelitian sejarah, ensiklopedia, dan juga buku atau teks. Nah, jadi ada jelas nih, contohnya itu koran pada zamannya, pada zaman masa kolonialisme Belanda, koran tersebut. Dan juga ada buku dari karangan M. Cleave, yaitu Sejarah Indonesia Modern. Dan buku-buku ini biasanya menjadi acuan atau referensi dalam suatu penelitian sejarah, seperti itu. Ya, sekarang kita bisa lanjut ke slide selanjutnya, artefak. Nah, tadi kita udah berbicara mengenai artefak, tapi kita belum membahas secara mendalam artefak itu seperti apa. Jadi, artefak itu adalah benda arkeologi atau semua benda sejarah yang dibuat oleh manusia yang dapat dipindahkan. Jadi kuncinya itu adalah dapat dipindahkan ya untuk artefak. Contohnya alat dari batu atau logam atau senjata logam seperti kapak dan juga panah. Nah, contohnya ada di slide kalian juga seperti gerabah dan juga kapak lonjong. Jadi segala apapun, saya ingatkan lagi, segala apapun hasil kebudayaan manusia yang dibuat manusia yang dapat dipindahkan itu adalah artefak. Ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kebendaan. Jadi ini ada perbedaan antara artefak dan juga kebendaan. Bedanya di mana? Sekarang kita bahas. Semua benda yang merupakan hasil karya manusia, baik itu berupa bangunan, sarkofagus atau kubur batu, juga monumen. Sifat kebendaan ini lebih umum dan meluas, berbeda dengan artefak. Jadi pada dasarnya, artefak itu merupakan bagian dari sumber kebendaan. Ya. Jadi kalau kebendaan itu lebih meluas, segala apapun, baik itu artefak, bangunan, ataupun macam-macamnya yang dibuat oleh manusia itu merupakan sumber kebendaan. Ya, bedanya itu. Jadi kalau sumber kebendaan itu lebih meluas, kalau artefak itu hanya kebudayaan, hasil kebudayaan manusia yang bisa dipindahkan. Contohnya dolmen atau meja batu. Nah, meja batu ini digunakan untuk sesaji para roh nenek moyang. Ada juga menhir atau tugu batu. Tugu batu ini dijadikan media untuk memuja arwah nenek moyang atau arwah leluhur ya. Ada juga sarkofagus dan juga waruga yang dijadikan suatu media untuk penguburan jenazah. Ada juga pudian berundak. Nah, pudian berundak itu tuh hampir sama seperti menhir, hanya bentuknya saja yang berbeda, yaitu tempat untuk melakukan pemujaan kepada roh nenek moyang atau leluhur. Kalau pudian berundak itu berundak-undak, kalau menhir hanya tugu batu saja, seperti itu. Ada juga candi. Nah, kita udah kenal lah candi di Indonesia tuh banyak sekali. Yang terkenal tuh ada Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan, dan juga arca atau patung. Ya, nah, arca atau patung itu biasanya kalau pada masa kejayaan Hindu-Buddha itu ada arca Siwa, arca Wisnu, arca Brahma yang berkaitan tentang kepercayaan pada saat itu ya. Oke, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari kebendaan ya yang lebih meluas. Contohnya ada dolmen. Nah, ini dolmen ini yang tadi saya katakan meja batu, ada waruga, pudian berundak, dan juga menhir. Nah, ini contoh-contohnya dan gambar-gambarnya seperti ini, dan cukup jelas sekali untuk kalian ketahui apa itu maksud dari beberapa penemuan dan juga sumber kebendaan tersebut ya. Oke, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya, fosil. Nah, pasti kamu udah nggak asing lagi kalau dengar kata fosil. Pasti yang di otak kalian fosil itu adalah tulang berulang. Sebenarnya itu bukan tulang berulang. Jadi fosil itu adalah sisa atau bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Nah, ini terjadi akibat proses kimiawi ya, seperti itu. Nah, contohnya adalah cangkang, gigi, dan juga tulang. Dan ilmu yang mempelajari fosil ini adalah paleontologi. Nah, di sini ada contohnya, ini ada fosil manusia purba ya, yang di Indonesia juga kita jelas ya, ada yang ditemukan di Solo yaitu Homo saurensis ya, dan juga macam-macam lagi. Ada juga fosil hewan purba di sini, contohnya cukup jelas. Jadi untuk fosil cukup jelas ya, yaitu intinya adalah sisa atau bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral ya. Jadi itu untuk pengertian fosil. Jadi fosil udah bukan tulang berulang lagi aja ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, bukti tekstual. Nah, kita bisa lebih mengerucut lagi nih, karena tadi kita udah bahas berbagai macam sumber sejarah, dan ini kita bisa kerucutin lagi, bukti tekstual. Peninggalan yang berbentuk tulisan, biasanya dengan media kertas, daun lontar, batu, atau kulit binatang. Nah, jadi di sini ada 4 contoh, yaitu ada teks proklamasi tentunya ya, itu merupakan dari media kertas. Ada juga batu padrao. Nah, batu padrao ini merupakan perjanjian bangsa Portugis dengan
bangsa Indonesia pada saat itu, pada masih kerajaan ya. Dan juga ada teks dari daun lontar, dan juga ada huruf hieroglif dari Mesir. Nah, ini merupakan bukti tekstual dari sumber sejarah seperti itu. Jadi segala apapun tulisan ya itu bisa dikategorikan sebagai bukti tekstual. Nah, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya, ada tradisi lisan. Nah, tradisi yang berkembang di dalam masyarakat yang diceritakan dari mulut ke mulut dan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, contoh dari tradisi lisan itu adalah mitos, dongeng, legenda, adat istiadat atau kebiasaan, dan bentuk-bentuk lainnya. Nah, kalau kalian pernah dengar misalkan legenda yang amat sangat terkenal di Indonesia adalah legenda Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul sebagai penguasa Laut Selatan. Nah, itu merupakan suatu legenda. Boleh dipercaya, boleh tidak, tergantung dari individunya masing-masing. Seperti itu, karena konsep ilmu sosial itu adalah berbeda dan selalu berkembang. Seperti itu ya. Oke, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Sumber visual. Nah, merupakan sumber sejarah yang berupa rekaman dari suatu peristiwa sejarah masa lampau yang ditampilkan menggunakan alat visual. Misalnya foto. Nah, jadi segala foto itu dikategorikan sebagai sumber visual ya. Jadi bisa dikelompokkan lagi nih dari sumber-sumber sejarah yang tadi. Kita bisa tahu lagi jenis-jenisnya. Ada lagi yang tadi dikatakan sumber tekstual dan juga sumber visual. Ada lagi slide selanjutnya itu adalah sumber audio visual ya. Alat gambar dan suara yang direkam kemudian diolah untuk diputar kembali dan dilihat. Audio visual dikenal juga sebagai sebutan film atau rekaman. Nah, contohnya adalah rekaman pada Perang Dunia Kedua, rekaman pemujaan teks proklamasi ya, seperti itu. Jadi segala apapun tuh yang direkam itu dikategorikan sebagai sumber audio visual, seperti itu ya. Oke, saya harap materi ini bisa menjadikan referensi kalian dalam mempelajari pelajaran sejarah, dan tetap prokes di rumah. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan ya, yaitu 5M1D, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi kerumunan, mengurangi juga mobilitas, dan juga berdoa tentunya ya. Oke, kalau itu saya pamit undur diri dan selamat siang.